Lu dengarkan apa yang gue bilang? Stop pakai kekuasaan lu buat neken Mel. Lepasin gue. Kalau lo nggak bisa jaga sikap di kantor gue bisa laporin lo ke polisi. Laporin. Gue nggak takut soal pengecut kayak lu. Harus lu pakai cara yang fair buat ngambil hatinya Mel. Lu denger gue? Lo pikir cara lo deketin Mel itu fair? Lo diem-diem ketemuan sama Mel yang udah jelas-jelas calon tunangan gue. Sekali lagi gue tekenin sama lo, calon tunangan gue! Udahlah. Lo gak ada harapan lagi sama Mel. Mendingan sekarang lo fokus sama Maura. Karena sekarang Mel harus udah menerima gue sebagai calon pendampingnya. Kalau dia nggak mau terima konsekuensinya. Itu namanya lu manfaatin wewenang lu. Dan lu ngerusak kepercayaan Mel ke lu. Hei. Gue bakal ngelakuin apapun untuk mendapatkan cinta gue. Cinta? Lu nggak cinta sama Mel. Lu terobsesi sama dia. Sampai-sampai lu halalin semua cara buat dapetin dia. Gila lu ya? Oke. Sekarang lo udah tahu semua rencana gue. Jadi mendingan sekarang lo mundur, lo relain Mel buat gue. Dengan diam-diam ketemu sama dia. Kemanapun lo sama Mel sembunyi, gue bakal tahu. Karena mata-mata gue ada di mana-mana. Mel, kamu udah pulang, sayang? Kamu kenapa, Mel? Kayaknya Kamu kenapa sih, Mel? Kamu ada masalah cerita ke ibu, sayang? Kayaknya aku salah ambil keputusan deh, Bu. Aku salah, aku kasih surat kuasa ke Rizky, Bu. Bahkan Rizky minta pertunangan aku sama dia dipercepat. Aku nggak mikir sampai ke sana, Bu. Aku salah ambil keputusan. Sebenarnya dari dulu aku ngerasa aneh karena Rizky itu terlalu mendesak Mel untuk memberi surat kuasa. Andai aja kamu ada di sini, Put, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini bersama-sama. Jadi tadi Oma bilang apa? Saya udah coba ngomong sama Oma, sayang. Dan Oma emang kelihatannya gelisah banget. Tapi saya akan tetap coba pelan-pelan ngomong sama dia. Terus? Pada intinya, Oma masih bersikeras kalau dia sama sekali nggak ada hubungannya sama kecelakaan Om Raymond dan juga kematiannya Tante Lisa. Ya kalau emang kayak gitu, kenapa juga Oma harus gelisah? Justru itu yang bikin saya bingung, sayang. Jujur saya serba salah.
Di satu sisi kalau emang Oma bener, Oma nggak bersalah, saya pasti akan belain Oma. Tapi justru karena Oma kelihatan gelisah, itu yang bikin saya jadi curiga sama Oma. Aku bisa paham kok. Jujur sayang, saya kepingin banget masalah ini cepet-cepet selesai. Baru kita lanjutin rencana kita. Kita doain aja supaya Pipi itu cepet sadar, cepet pulih. Karena kalau Pipi sadar, masalah dalam keluarga kita pasti selesai, Mel. Emang ya, Putri itu emang sumber masalah di keluarga kita. Putri sama Pangeran harus tanggung jawab. Kok nggak ada Putri nggak bakal kejadian kayak gini. Selain Dedi yang kena imbas, aku juga jadi kena imbas, Bu. Sayang, kamu tenang dulu dong, Mel. Sabar, sayang. Gimana aku bisa tenang, Bu? Situasinya lagi kayak gini. Putri sama Pangeran harus tanggung jawab. Aku nggak bakal biarin mereka berdua bakal hidup tenang. Nggak bakal, Bu. Sayang, kamu tenang dulu dong, Mel. Sabar, sayang. Gimana aku bisa tenang, Bu? Situasinya lagi kayak gini. Putri sama Pangeran harus tanggung jawab. Aku nggak bakal biarin mereka berdua bakal hidup tenang. Nggak bakal, Bu. Ibu bisa ngerti gimana perasaan kamu, Mel. Tapi Bu, stop belain Putri. Mel, Mel nelfon kamu? Ya itu bagus dong sayang. Itu artinya Mel udah gak bete sama kamu dan mungkin dia mau baikan sama kamu. halo Mel. Buat lo bikin masalah di keluarga gue. Buat. Lo kenapa, Mel? Lo gak usah pura-pura gak tahu ya, Put ya. Dari awal gue ketemu sama lo emang udah jadi sumber masalah. Lo banyak bikin masalah sama gue. Dan akhirnya lo masuk ke keluarga gue dan cuma jadi parasit buat Dedi sama gue. Lo tuh emang sumber masalah di keluarga gue ya, Put. Coba aja Dedi gak ngurusin masalah lo, pasti Dedi gak bakal kecelakaan. Perusahaan gak bakal kena imbasnya. Perusahaan juga gak bakal dikuasain sama Rizky. Gue juga gak bakal kena imbasnya, Put. Tapi sekarang apa coba? Semua ada masalah. Lu tuh emang pembawa sial di hidup gue sama Dedi. Sayang. Ibu mohon. Ibu, aku bilang gak usah ikut campur. Bu, ibu ke apa, Bu? Non Mel. Enggak, saya nggak apa-apa, Jo. Mel aja lagi kalah. Dan harusnya Mel itu nggak emosi kayak gitu ke Putri. Ibu bilang apa, Bu?
Ibu bilang aku lagi kalap dan gak seharusnya aku emosi ke Putri. Ibu sadar kan, Bu? Putri itu sumber masalah di keluarga ini. Ibu tuh emang gak pernah ngertiin perasaan aku ya. Putri tuh parasit dan pembawa sial di keluarga ini. Itu sama sekali nggak benar, Mel. Bu, Ibu harusnya sadar ya, Bu. Yang bikin suami Ibu kecelakaan itu Putri. Putri, Bu. Emang harusnya aja, Bu, aku dari awal nggak usah terima Ibu sama Putri di keluarga ini. Karena kalian berdua sama aja. Sama-sama parasit sama pembawa sial. Sayang, Keterlaluan banget sih. sayang, kenapa? Mel bilang apa sama kamu? Kamu anterin aku ke rumah bapak sekarang ya? Iya ya, saya akan anterin kamu. Cuman kamu kenapa sampai kayak gini? Mel bilang apa sama kamu? Mel udah keterlaluan, Pangeran. Aku bisa terima kalau Mel marah-marah sama aku, bilang kalau aku parasit dan pembawa sial, aku terima. Tapi aku nggak terima kalau Mel sampai marah-marah ke ibu. Ya apaan sih, lepasin aku nggak? Cukup, Non. Jangan marah-marah. Nanti Non Mel kualat loh. Ini orang tua Non yang harus kita hormatin, bukan dilawan. Om Jojo lepasin nggak? Enggak. Om Jojo gak ngelepasin kalau Non Mel masih emosi kayak gini. Om Jojo lepasin, Om Jojo nggak usah ikut campur deh. Harusnya ya Om Jojo ngeliat Dedi tuh sedih. Dan Om Jojo langsung ngelakuin sesuatu. Tapi Om Jojo malah apa? Om Jojo malah milih dengerin ibu yang jelas-jelas nyuruh Om Jojo untuk nggak nyelidikin semua ini. Kenapa kaget? Aku udah tahu kok semuanya tanpa Om Jojo cerita. Aku juga diem-diem ngawasin Om Jojo. Om Jojo harusnya sadar. Ibu nyuruh semua ini cuma demi Putri sama Pangeran, gak pernah aku sama Dedi. Iya kan, Bu? Ini semua demi Putri sama Pangeran. Karena kalau misalnya semuanya jelas terungkap, yang bakal kena imbasnya mereka berdua. Hubungan mereka dan Ibu gak mau semua itu terjadi kan, Bu? Makanya Ibu nyuruh Om Jojo untuk gak nyelidikin semua ini. Mel, itu nggak benar, sayang. Ibu bisa jelasin semuanya ke kamu. Alasan ibu apa ngelarang Jojo untuk nyelidikin masalah kecelakaan Pipi. Supaya kamu nggak salah paham, sayang. Bu, aku nggak mau ya denger alasan-alasan Ibu. Percuma, aku juga nggak bakal percaya, Bu. Tolong dengerin ibu jelasin dulu. Bu, udah ya. Dari awal aku nggak mau terima Putri di rumah ini lagi karena aku tahu Putri emang pembawa sial. Tapi aku pikir semuanya bakal membaik. Tapi malah makin parah, Bu. Ibu terus ngebelain Putri. Ngebelain Putri terus. Kayaknya mulai sekarang aku harus bikin keputusan baru deh, Bu. Ibu harus angkat kaki dari rumah sini. Enggak, Mel. Itu nggak bisa. Ibu nggak bisa kalau itu, Mel.